Saya merasa bangga sekali Pak dengan perkembangan yang terjadi di UNS selama ini. Artinya dari lulusan UNS sudah dari berbagai angkatan, berbagai jurusan sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya UNS mampu menyiapkan tenaga-tenaga yang handal untuk dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran pada negara. Sehingga ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, bahkan tidak sedikit yang menduduki jabatan-jabatan penting strategis. Sudah banyak yang menjadi ketua OJK, di pimpinan BI, dirut-dirut, serta yang lain masih banyak sekali yang prestasi. Ini suatu hal yang sangat luar biasa dan bagi kami adalah bangga sekali, dan kami bisa mengetahui ini karena UNS tiap Rabu malam Pak, tadi malam itu ada macam wedangan ritual lah. Jadi kumpul alumni-alumni yang sudah di mana-mana, bahkan tadi malam pun yang dari Amerika pun ikut bergabung, berbagi pengalaman. Ini sangat membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog dengan jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Bambang Sutrisno MM. Ya, mudah-mudahan betul. Anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPR RI dari Jawa Tengah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, Pak Bambang Sutrisno ini dalam rangka Mangayu Bagyo Dies Natalis Universitas 11 Maret yang ke-45. Ya, kami mewawancarai baik para pimpinan UNS maupun para alumnus ya untuk berbagi kesan dan kenangan, kemudian juga harapan dan saran. Pak Bambang, saya melihat data penjenengan, ternyata penjenengan itu lulusan Fakultas Teknik ya. Betul Pak. Kemudian pernah bekerja di luar Jawa, di Sumatera kalau nggak salah. Iya Pak, 23 tahun di sana Pak. Ya. Monggo silakan cerita dulu Pak, nanti sebelum pulang ke Sukoharjo. Matur nuwun Pak Bambang atas waktunya. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama kami kaitannya masalah UNS ini Universitas 11 Maret. Ya kebetulan saya ini adalah alma mater di sana Pak, alumni. Jadi pada tahun 76 diresmikan berdirinya Universitas Negeri Surakarta, tepatnya pada tanggal 11 Maret. Dan kebetulan waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Ya, SMA 3 di Jogja Pak. Nah kebetulan kami daftar setelah lulus di UNS, kebetulan tahun 77, skalu istilahnya dulu, kami diterima di teknik sipil. Kebetulan di Jogja juga diterima, tapi pilihan kedua Pak, sehingga kami pun meyakini pilihan saya yang pilihan pertama, saya pilih di UNS, di teknik sipil. Ya memang tahun 77 dulu, saat berdirinya mulai kami masuk kampus, rasanya juga
masih antara yakin dan tidak, karena waktu itu kampusnya sudah masih terpencar di mana-mana. Nah, ini adalah suatu hal yang pengalaman saya, sehingga kami pun kampusnya di Slamet Riyadi, ada juga yang berkampus di Sitinggil, di Keraton, ada juga yang di Mesen, ada juga yang di Pabelan, yang di Manahan, di Jebres. Jadi waktu itu, ya, tapi dengan kami semangat Pak, dengan keterbatasan yang ada, fasilitas yang ada, kami semangat bisa mengikuti kuliah dengan baik, ya karena harus lari sana lari sini, karena terbatas dosen. Kadang-kadang kami ada tugas, harus konsultasi ke luar Solo, di luar Solo dan sebagainya. Praktek pun kadang-kadang numpang-numpang. Ini Ya, pengalaman yang saya rasakan. Ya, maaf sebentar Pak, itu dosen-dosennya dari mana Pak? Dosen-dosennya ya sudah ada dari UNS sendiri, sudah ada, tapi kan ada bantuan dari yang dari Semarang, Undip dan UGM juga ada, sehingga ataupun Bengawan Solo Pak, sehingga kami harus kalau ada tugas-tugas harus konsultasi ke tempat beliau nih. Jadi ini yang saya kerja. Selama kami di UNS memang kami merasakan bahwa tiap tahun ada perkembangan, sehingga kami pun juga alhamdulillah dalam mengikuti kuliah itu alhamdulillah bisa lancar. Tiap ujian bisa lulus, alhamdulillah bisa. Dan sangat menggembirakan lagi setelah kampus kami pindah ke Kentingan. Di Kentingan ini kami sudah punya harapan yang wah ternyata kayaknya akan berkembang dengan baik. Nah, ini. Sehingga kami melanjutkan dan kami masuk di UNS mengambil jurusan teknik sipil, masuk tahun 77 dan lulusnya cukup lama Pak, 83 baru lulus. Karena waktu itu memang waktu itu programnya masih program yang lama, sehingga itu pun juga termasuk alhamdulillah bisa lulus, termasuk agak lumayan duluan gitu loh. Sehingga kami setelah lulus, kami langsung bekerja ke luar Jawa Pak. Ditanya kami di Jambi. Bentar Pak, setelah waktu lulus sudah mulai percaya diri Pak ya, sudah nggak ragu-ragu lagi ya? Ya, dengan bekal yang ada diberikan di kampus, kami agak percaya diri karena kami di samping sebagai mahasiswa juga ikut kegiatan-kegiatan Pak. Antara lain olahraga, kami juga pernah menjadi tim dari bola voli UNS. Itu dulu sudah ikut Pomda juga di provinsi kan pernah. Terus ikut kegiatan Menwa juga, sehingga kami ditempa dengan kedisiplinan yang cukup tinggi, sehingga kami keluar itu rasanya udah yakin dan berani saja keluar Jawa waktu itu. Yeah. Kami 23 tahun di luar Jawa, di Jambi, dan mulai dari nol Pak, dari tenaga harian langsung menjadi tenaga CPNS, dan langsung ya alhamdulillah di sana kebetulan waktu itu sarjana masih sedikit Pak. Kami mendapat jabatan yang cukup cepat di sana. Jadi kami pun dari tahun waktu CPNS pun sudah diangkat menjadi kepala seksi waktu itu. Tahun 90 kami sudah menjadi kepala cabang dinas PU di Provinsi Jambi yang ada di Tanjung Jabung. Sampai jadi kami menjabat kepala dinas itu jadi dari umur 32 sampai dari tahun 90 sampai tahun 2006. Kami keliling beberapa kabupaten, antara lain di di Jambi sendiri, terus di Tanjung Jabung itu kami kepala cabang dinas PU Provinsi Jambi itu selama 10 tahun, terus pindah provinsi hanya sekitar di kepala bidang di Kanwil sekitar 9 bulan, pindah lagi ke Kabupaten Tebo, itu adalah Kabupaten Pemekaran. Ini adalah kenangan saya membangun suatu hutan, kecamatan yang penuh hutan menjadi kabupaten kota. Akhirnya alhamdulillah bisa kami bangun dengan alhamdulillah baik Pak. Dan terakhir kami tahun 2006 pindah ke Jawa Tengah. Pak Bambang Sutrisno,
apa alasannya pindah ke Jawa Tengah? Apa pengen pulang mendekati kampung halaman atau? Ya, ya memang aktivitas kami di samping sebagai ASN kan, ya namanya di mana-mana ASN kan biasanya selama ini kan jadi ya termasuk pilihan politik juga gitu Pak. Jadi waktu itu kami juga ada pilihan politik sehingga kami pun harus pindah dulu kan itu. Karena situasi politik waktu itu, ya terus terang aja kami itu waktu itu mau nyalon bupati, tapi ternyata tidak dapat rekomendasi malah dinonjolkan dari kepala PU-nya. Sehingga kami pun harus kembali ke Jawa, itu artinya sebenarnya persiapan pensiun Pak kami waktu itu. Ya udah kami mungkin merasa anak-anak sudah di sekolah di Magelang, SMA Taruna nomor 1, nomor 2, nomor 3 sekolah di Jogja, sehingga kami udah anak-anak udah di Jawa, kami lebih baik Pak persiapan pensiun aja. Tapi dalam perjalanan ya kami pindah di Sukoharjo, mulai dari nol Pak, mulai dari start lagi. Alhamdulillah 3 tahun dapat kepala dinas lagi dan sampai pensiun. Kenapa pilihannya Sukoharjo, Pak? Ya kebetulan dekat Pak, dekat dengan rumah saya kan di Solo. Kalau di Klaten waktu itu kan juga istilahnya agak jauh. Jadi di samping itu waktu itu Pak Bupati yang menerima kami yang waktu pindah di Sukoharjo menerima. Ya udah kami majukan pindah Pak di Sukoharjo. Kalau nggak salah di Sukoharjo pertama juga masih di instansi yang bukan pendidikan Pak ya? Yang pertama masuk di Sukoharjo kami masuk di dinas PU Pak, di staf PU, dan setiap 4 bulan kami pun ikut pelantikan karena mulai nol lagi, eselon 4, eselon 3, dan alhamdulillah 3 tahun dapat kepala dinas, dipercaya. Ya, itu kepala dinas apa Pak langsung? Pertama menjadi kepala dinas tenaga kerja Pak, tenaga kerja dan transmigrasi. Itu hanya 6 bulan, terus kebetulan kepala dinas perhubungan meninggal, kami dimutasi lagi menjadi kepala dinas perhubungan dan Kominfo. Itu selama 1,5 tahun Pak. Nah, terus selama 1,5 tahun kami dimutasi lagi, dipercaya menjadi kepala dinas pendidikan Pak, tahun 2012 sampai 2014. Nah, itulah yang menurut saya unik. Kalau tadi perhubungan itu masih agak ada hubungannya gitu dengan teknik ya. Tapi tiba-tiba di pendidikan itu ceritanya gimana Pak? Ya ceritanya begini Pak, kami itu kan ya senang biasa organisasi Pak, dalam berorganisasi. Artinya istilahnya di mana-mana bisa masuk kan itu. Dan kebetulan waktu itu Pak Bupati memberikan kepercayaan saya. Kayaknya ini harus diisi oleh orang di luar pendidikan dulu. Sehingga kami dipercaya untuk memimpin di Dinas Pendidikan waktu itu tahun 2012 sampai 2014. Yaitu. Sehingga kami masa itu selama di pendidikan kami dipercaya menjadi teman-teman menjadi ketua PGRI juga Pak. Jadi bukan hanya kepala dinas pendidikan tapi juga menjadi ketua PGRI. Ya, Pak. Padahal bukan guru Bapak. Bukan guru. Terus apa Kak? Ya. Pengalaman itu saya terus aja, saya tuh menjadi ketua organisasi selalu dipinang Pak. Kami tahun 94 itu menjadi kepala cabang dinas PU di Tanjung Jabung, itu dipinang menjadi ketua KNPI Kabupaten Tanjung Jabung. Padahal kami belum pernah menjadi pengurus OKP ataupun pengurus yang lain. Tapi alhamdulillah kami bisa bersinergi sama teman-teman dan OKP. Bahkan waktu itu sangat mengesankan bahwa ada generasi muda kami waktu itu bisa masuk di anggota DPRD itu 11 orang. Bahkan bisa mendudukkan 1 orang menjadi wakil ketua waktu itu, sampai ada di situ. Itu kami menjadi ketua KNPI masa 2 periode, terus pindah ke Kabupaten Tebu, daerah Pemekaran tadi,
saya menjadi ketua KONI. Itu jadi dibilang juga kami juga belum pernah mengurus olahraga, tapi ya alhamdulillah karena kami mau bersinergi dengan teman-teman, kerjasama. Begitu juga yang di Sukoharjo begitu juga. Jadi kami diminta untuk teman-teman untuk mengisi PGRI, alhamdulillah kami coba dan alhamdulillah selama kami menjadi ketua PGRI bisa membangun gedung. Bangun gedung yang luasnya cukup luas 1.700-an meter sehingga bisa untuk gedung pertemuan sehingga menjadi modal organisasi sebagai sumber dana Pak, sehingga karena bisa disewakan untuk pihak luar, untuk pengantin dan sebagainya. Tapi kalau untuk anggota ada diskon sewanya itu Pak. Jadi kemudian justru aktif bersama guru-guru Pak ya? Iya Pak. Ya. Justru itu. Ya, sekarang ketika di DPD RI kelihatannya juga di komite yang ada hubungannya dengan pendidikan, ada hubungannya dengan guru. Yeah. Apa Pak masalah pendidikan dan masalah guru yang paling aktual sekarang ini? Sekarang memang masalah guru tuh, masalah pendidikan tuh tidak akan selesai-selesainya Pak. Masalah pendidikan itu banyak sekali yang ada. Pertama ya sebenarnya saya menilai bahwa pemerintah itu terlambat mengadakan rekrutmen guru. Padahal setiap bulan guru itu kan ada yang pensiun. Jadi ini ada keterlambatan di dalam merekrut guru. Nah, dengan demikian banyak persoalan-persoalan yang timbul, kekurangan guru dan sebagainya. Tapi pemerintah sekarang juga sudah mengadakan program untuk pengangkatan 1 juta P3K. Nah ini adalah suatu angin segar bagi honorer untuk memastikan statusnya. Yang tadinya honorer kan tidak jelas statusnya Pak. Nah, ini dengan demikian, namun demikian juga masih ada masalah lagi dalam mengakomodir itu adalah belum diakomodirnya seperti petugas penjaga sekolah itu belum diakomodir, petugas operator, padahal ini kan menjadi tulang punggung di sekolah kan itu. Terus guru agama juga belum diakomodir dalam penerimaan P3K ini. Ini yang menjadi PR kita agar pemerintah itu bisa membuat kebijakan yang mendinginkan suasana di bawah itu. Banyak yang masih menangis Pak ini. Ini kenapa Pak? Seolah-olah pemerintah ini tidak punya blueprint gitu ya, yang jangka panjang kira-kira tahun sekian butuh guru berapa sehingga menyiapkan berapa. Itu kira-kira kenapa itu Pak? Kami juga masih dalam tanda tanya terus Pak ini. Artinya banyak persoalan yang program-program yang kurang berkesinambungan. Contoh aja. Sekarang dulu ada program agar kepala sekolah itu memiliki NUKS, nomor unit kepala sekolah. Di tengah jalan itu belum ada tindak lanjut, padahal mereka sudah berusaha mendapatkan NUKS ini kan dengan tenaga, pikiran, dan mungkin termasuk biaya yang besar. Tapi sekarang ada lagi program lagi untuk menjadi kepala sekolah harus masuk program dari guru penggerak. Jadi ini bagaimana kan yang gini-gini kan tidak ada kesinambungan Pak. Yang di bawah itu akhirnya kan merasa bagaimana yang di pusat ini. Ini kami mendengarkan beberapa persoalan yang di lapangan itu masih banyak sekali yang dapat saya rasakan, yang dapat saya sampaikan, sehingga kami terus terang saja kami keliling terus Pak dengan guru-guru hingga untuk menyerap aspirasi seperti apa kondisi yang sebenarnya. Jadi memang kesejahteraan pengangkatan PNS itu saya benari mereka ngeluh. Nah, seolah-olah memang sistem juga tadi nggak begitu sehat, nggak begitu bagus. Tapi begini Pak, di lapangan juga ada dinamika bahwa pengaruh politik praktis itu juga ada, kadang-kadang mengganggu penilaian kepala sekolah dan sebagainya. Gimana Pak? Banyak Pak terjadi, kita monitor aja. Saya sih mengharapkan juga mestinya kepala daerah yang terpilih nanti menata kembali dengan baik. Yang terjadi adalah semasa masa pilkada, ini adalah banyak guru-guru yang menjadi korban. Korban artinya mereka
ada laporan misalkan, itu diduga misalkan tidak sejalan dengan calon, apalagi calon incumbent kan ini, atau dipindah. Bahkan kepala sekolah pun dipindah tempat yang terpencil menjadi guru biasa. Jamnya pun kadang-kadang tidak linear. Ini suatu sangat memprihatinkan, Pak. Ini yang terjadi, banyak yang terjadi. Ini yang kami sangat prihatin di situ. Ya tentunya harapan kami kepada siapapun kepala daerah yang bisa terpilih dan dilantik nanti dapat menata kembali supaya nanti mereka tidak jadi korban. Karena mereka sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun, jangan dijatuhkan sesaat saja. Ini penting bagi untuk keberlanjutan pendidikan. Karena karir seorang pendidik itu kan juga ada langkah-langkahnya, tahu-tahu sudah di atas, tahu-tahu langsung dijatuhkan begitu saja. Ini adalah kurang bijaksana. Untuk itu harapan saya supaya nanti semua kepala dinas, kepala daerah yang terpilih menata kembali. Kembalikanlah mereka sesuai dengan porsinya, berikan tugas sesuai dengan apa yang menjadi visi misi daerah dan aturan yang berlaku, sehingga kalau menempatkan orang yang tepat, insya Allah program dan kegiatan kepala daerah nanti akan terdukung dengan baik. Pak, sekarang kita kembali ke UNS. Kalau penjenengan awal sempat ragu-ragu, sekarang UNS menjadi 12 perguruan tinggi negeri berbadan hukum, berarti 12 papan atas di Indonesia. Nah, sebagai alumni, bagaimana kesan penjenengan? Saya merasa bangga sekali, Pak, dengan perkembangan yang terjadi di UNS selama ini. Artinya dari lulusan UNS sudah dari berbagai angkatan, berbagai jurusan sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya UNS mampu menyiapkan tenaga-tenaga yang handal untuk dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran pada negara. Sehingga ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, bahkan tidak sedikit yang menduduki jabatan-jabatan penting, strategis. Sudah banyak yang menjadi ketua OJK, di pimpinan BI, dirut-dirut, serta yang lain masih banyak sekali yang prestasi. Ini suatu hal yang sangat luar biasa dan bagi kami adalah bangga sekali, dan kami bisa mengetahui ini karena UNS tiap Rabu malam, Pak. Tadi malam itu ada macam wedangan virtual lah. Jadi kumpul alumni-alumni yang sudah di mana-mana. Bahkan tadi malam pun yang dari Amerika pun ikut bergabung, berbagi pengalaman. Ini sangat membanggakan. Sehingga kami tidak merasa sendirian. Wah, ada teman-teman kita. Wah, ternyata di sana, itu teman kita dan sebagainya. Ini. Dan pengabdian pun juga luar biasa. Beberapa yang sudah dengan contoh seperti adanya rumah sakit UNS ini dalam situasi COVID ini dapat membantu pemerintah dalam pelayanan terhadap kesehatan. Dan kami pun terus terang juga alhamdulillah kami kemarin dirawat di rumah sakit UNS juga, Pak, karena Desember kemarin karena kami terpapar COVID. Jadi alhamdulillah kami di sana dirawat. Dan pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih pada Pak Direktur Rumah Sakit dan Prof. Reviono yang telah merawat kami sehingga kami bisa sehat kembali, dan tidak lupa Pak Rektor Prof. Jamal Wibowo dan teman-teman di KUNS, Pak Budiarto selaku Ketua dan Mas Bing selaku Sekretaris, sehingga kami alhamdulillah bisa beraktivitas kembali, Pak. Jadi kami merasa bangga sekali dengan perkembangan ini, apalagi prestasi yang saya lihat, ya, kami juga melihat dari media saja, malah menjadi urutan ke-8 terbaik, kan ini kan suatu hal yang luar biasa, adalah termasuk kampus yang masuk yang 7, yang penghijauan ya, yang bagus sekali. Dan kami pun kalau sekarang masuk kampus pun agak kadang-kadang masih agak bingung, kampus saya lama mana. Karena di samping sudah banyak pengembangan juga ada taman yang luar biasa, sehingga kami pun merasa nyaman kalau di kampus. Kami sering, Pak, keluar masuk ke kampus, kadang-kadang kalau ada acara kami ikut gabung dan sebagainya gitu. Ada wawancara dengan dua alumni Fakultas Teknik yang sekarang menjadi Kepala Dinas PU. Kepala Dinas PU dua-duanya sumber daya air dan bina marga di Jawa Tengah itu
lulusan UNS Pak. Yeah. Ya, jadi saya nggak tahu angkatan panjenengan atau enggak. Pak, yang menarik juga komitmen para alumni UNS itu untuk membantu atau mendukung program-program di kampus. Itu seperti apa, Pak? Betul, Pak. Jadi IKUN sebangun itu adalah untuk di samping untuk menyatukan kembali alumni-alumni sebagai tempat untuk berkumpul, tapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa membantu alumni, seperti alumni yang mungkin ada masalah apa bisa. Contoh saja di fakultas kami, dari Fakultas Teknik, itu ada Yayasan Alumni Peduli, Pak, namanya Alpet. Ini khusus yang teknik, tapi mudah-mudahan di fakultas lain juga ada. Jadi alumni-alumni itu dengan sukarela diberikan nomor rekening, kalau ada kelebihan rezeki dapat memberikan bantuan. Tujuannya adalah untuk membantu adik-adik mahasiswa yang mungkin mengalami masalah keuangan. Pertama, ya mungkin kita kadang tidak tahu nasib orang, tadinya waktu masuk kuliah, orang tuanya usahanya baik dan sebagainya, tahu-tahu ada istilahnya usahanya menurun. Bisa juga karena kejadian, misalnya orang tuanya meninggal dan sebagainya. Ini teman-teman dari Alpet ini bisa membantu. Sekarang aja udah hampir sekitar 80-90 mahasiswa yang dapat dibantu dengan biaya hampir sekitar ya antara 2 juta sampai 4 juta. Jadi bahkan sampai sekarang tuh hampir kalau dihitung donasinya itu hampir tembus 6 miliar, Pak. Jadi ini sudah didonasikan terus, sehingga apabila ada yang mengalami kendala itu segera diambil langkah. Seperti contoh misalkan, Pak, ada program yang bidik misi. Bidik misi ada yang 4 tahun ternyata tidak selesai, sehingga mereka harus semester berikutnya harus bayar. Ini langsung bisa dihandle dari dana itu. Jadi harapan kita bahwa bagaimana anak adik-adik kita yang sudah lulus itu jangan sampai drop out, harus lulus. Itu dari misi dari Alpet seperti itu. Jadi ini sangat berarti sekali, dan ternyata di antara mereka yang pernah mendapat bantuan ini yang sudah lulus akhirnya sekarang menjadi donatur juga. Ini jadi adalah gerakan moral yang mudah-mudahan ini dapat berlangsung selamanya, Pak. Itu. Ya. Terima kasih Bapak Insinyur Haji Bambang Sutrisno MM, anggota DPD RI dari Jawa Tengah, alumni Fakultas Teknik UNS yang sudah berbagi berbagai hal, kenangan, harapan, termasuk komitmen untuk membantu alma maternya, khususnya generasi baru supaya bisa tetap bersekolah dengan lancar. Terima kasih Pak Bambang, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sukses Pak. Sukses. Nggih.